ibadah online sore ini. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita bisa mengajak kakak, adik, papa, mama, semuanya kita ajak untuk ibadah online hari ini ya. Mari kita berdoa dahulu sebelum kita mulai memuji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu hingga hari ini. Tuhan, bolehkan kami untuk kami bisa mengikuti ibadah online di minggu ini. Tuhan, beri kami kesehatan, beri kami kekuatan di masa-masa pandemi saat ini. Sebentar lagi Tuhan, kita akan mengadakan kebaktian ini. Tolong Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kabarnya bagaimana hari ini? Sehat? Nah, kita mau memulai ibadah hari ini. Kita mau menyembah Tuhan Yesus dahulu ya. Kita pujikan, terima kasih Tuhan.
kebaikan-Mu hari ini. Kami siap memuji dan menyembah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, mari kita bangkit berdiri adik-adik. Kita mau bergembira hari ini, kita mau bersuka cita, memuji nama Tuhan. Ayo anak-anak sekolah minggu, mari kita memuji Tuhan. Sekolah minggu
sama semangat memuji Tuhan, biar kuasa Tuhan menyertai kita. Amin. Nah, setelah kita sudah memuji Tuhan, waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menerima kebenaran dari firman Tuhan. Mari kita ambil sikap. Kita akan juga berdoa. Kita pujikan firman-Mu, berita bagi kakiku. Terima kasih kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan bersama dengan anak-anak sekolah minggu. Walaupun ibadah kami masih online Tuhan, tapi kami percaya bahwa Roh Tuhan akan senantiasa menyertai kami, memimpin dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, urapi sebentar kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu boleh kami dengar, boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati guru-guru kami yang akan mengajar kami, berkati anak-anak sekolah minggu, berkati kehidupannya dalam pelajarannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Ya. Shalom adik-adik, selamat sore. Gimana? Tadi sudah puji-pujian kan? Nah, sekarang kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, minggu lalu masih ingat enggak tentang apa ceritanya? Siapa yang bawakan renungan firman Tuhan? Ayo, masih ingat enggak? Nah, minggu lalu Kak Devi menyampaikan tentang firman Tuhan. Tentang apa coba? Tentang Roh Kudus ya. Tentang Roh Kudus ya. Nah, pasti ada ayat hafalannya kan? Di mana ayat hafalannya? Adik-adik ingat enggak? Di mana ya? Ya. Ayat hafalannya ada di mana? Yohanes pasal 14 ayat 8 ya. Yohanes pasal 14 ayat 8. Nah, yang masih ingat nanti diingat-ingat apa kalimatnya ya. Nah, sekarang kakak akan menyampaikan tentang, kalau minggu lalu tentang Roh Kudus, kalau sekarang tentang Pentakosta. Nah, bingung apa ya Kak Pentakosta itu? Ya, jadi mungkin bingung apa sih Pentakosta itu? Kalau minggu lalu Roh Kudus, aduh bingung saya Kak. Sekarang tentang Pentakosta, apalagi itu Pak Kak Pentakosta? Bukan Pentakosta ya Dik ya, tapi Pentakosta. Nah, hari Pentakosta yang biasanya diperingati ya kan. Nah, Pentakosta itu hari 50 hari. Jadi setelah Yesus bangkit kemudian naik ke surga. Nah, waktu itu Tuhan Yesus janji Tuhan akan apa? Memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, kepada kita semua ya kan. Tahu kan kemarin artinya apa? Katanya Kak Devi, Roh Kudus adalah apa? Nah ya, Roh Kudus itu yang Roh Kudus kan Allah sendiri ya kan, Tuhan sendiri. Nah, bisa menemani kita, membantu kita ya kan. Jadi ada ketakutan, ada tidak keberanian adik-adik. Nah, kalau ada Roh Kudus, adik-adik bisa berani. Maksudnya berani itu kan bukan berani sama orang tua, bukan. Jadi rasa ketakutan. Contoh aja ya. Adik-adik selama ini kan ibadah sekolah minggu atau biasa sekolah minggu ya kan. Terus ada teman-temannya bilang gini, kamu daripada ikut sekolah minggu, ini loh enak nonton ini loh, nonton video. Ini loh ceritanya. Nah, mulai dikasih video apa menakutkan itu loh, ada ini kuntilanak. Nah, terus kalian tonton. Nah, setelah itu ada rasa takut kan? Ada rasa takut. Nah, kalau ada rasa takut, apa-apa takut. Aku takut nanti kamar mandi takut. Apa-apa takut. Nah, sedangkan kita sebagai anak Tuhan, kenapa? Kita kan sudah punya Tuhan Yesus. Tapi Kak, Tuhan Yesusnya nggak kelihatan. Nah, itu tadi Tuhan Yesus menjanjikan bahwa akan memberikan Roh Kudus. Nah, ia akan menjanjikan memberikan Roh Kudus pada kita, sehingga kita mempunyai keberanian. Nah, ada ayatnya, roh yang ada di dunia ini lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil. Roh kita tuh yang lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Nah, itu kalau tentang Roh Kudus. Sekarang Pentakosta. Ya. Pentakosta itu hari ke-50 setelah Yesus Setelah Yesus bangkit. Nah, waktu Yesus bangkit kemudian naik ke surga, kemudian menjanjikan akan memberikan Roh Kudus. Setelah itu, nah, diturunkannya Roh Kudus. Nah, kemudian ada disebut Pentakosta. Pentakosta pada saat itu ya, murid-muridnya Tuhan Yesus itu tidak berani pada saat
pada saat zamannya Tuhan Yesus itu nggak ada yang berani untuk menyampaikan firman Tuhan, itu nggak ada. Jadi mereka cuma mengikuti Yesus aja, ya. Dia nggak berani, jadi apa-apa ada rasa takut. Jadi apa-apa menunggu gurunya atau Tuhan Yesus dulu, ya. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit dan kemudian naik ke surga, mereka mulai berani. Kenapa kok mereka berani? Karena Tuhan Yesus kenapa? Memberikan Roh Kudus. Kemudian mereka mulai bisa berani untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, ini di sini dikatakan Pentakosta, yaitu hari yang ke-50 hari tadi setelah kebangkitan Yesus tadi itu. Di sini mereka tuh merasakan seperti angin, ya. Ada angin. Ada angin, ya, angin ribut gitu. Mereka ketakutan. Setelah ada angin datang, nah, angin itu datang, kemudian ada seperti lidah-lidah api. Apa itu Kak lidah-lidah api? Nah, ya, angin itu disertai dengan lidah-lidah api. Setelah mereka dikuasai seperti itu, mereka mulai apa? Mulai bisa berbahasa roh. Mereka mengucapkan doa dengan berbagai macam bahasa, ya. Doa mereka dengan penuh dengan Roh Kudus. Nah, setelah mereka dapat Roh Kudus tadi, nah, disebut tadi itu Pentakosta tadi itu, mereka mulai bisa apa? Mulai bisa menyampaikan firman Tuhan, ya. Mereka sudah mulai doa seperti waktu diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa ke jemaat-jemaat. Nah, zaman dahulu itu doa untuk sama-sama tetangga. Nah, ya, sama-sama temannya didoakan. Mereka berani, mereka mulai menyampaikan firman Tuhan, mengabarkan firman Tuhan. Pertama di kotanya sendiri, kemudian di penjuru kota semua, ya kan. Nah, seperti Petrus juga, dia berani menyampaikan firman Tuhan, banyak yang bertobat seperti itu. Jadi Pentakosta di sini ialah setelah 50 hari tadi Yesus bangkit kemudian naik ke surga. Nah, Tuhan menjanjikan Roh Kudus dan akhirnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, akhirnya apa? Mereka mau atau bisa menyampaikan firman Tuhan. Nah, Kak, memang ada ayatnya, ya? Ada ayatnya, ya. Ayatnya ada di Kisah Rasul pasal 1, ya. Ingat-ingat, ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Nah, oke. Tante akan bacakan, ya. Nah, coba nanti karena ayat ini akan jadi ayat hafalan untuk adik-adik juga. Nah, seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, ke ujung bumi itu nggak ada batasnya. Jadi menyampaikan firman Tuhan itu sampai ke ujung bumi semuanya. Kalau kita bisa menyampaikan, kita jadi penginjil. Nah, bisa kita sampaikan renungan firman Tuhan itu kepada mereka yang mereka haus akan firman Tuhan. Nah, ya, nih ayatnya tadi, ya. Sekali lagi, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 bunyinya, tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus kalau, sekali lagi, ya, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Saksiku di sini saksinya kunya besar dari Tuhan, ya. Saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ya, ini ayatnya di sini. Nah, beneran toh Tuhan itu akan menurunkan Roh Kudus. Janjinya Tuhan, ya dan amin, tapi janji ini pasti digenapi.
ternyata benar ya kan, Tuhan memberikan Roh Kudus, kemudian setelah diturunkan Roh Kudus, nah kita mulai berani untuk menyampaikan firman Tuhan. Di mana? Tidak di kota itu saja ya kan, di sini tidak di Yerusalem aja, tidak di Yudea aja atau di Samaria, tapi di ujung bumi ya, kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Nah ya, contohnya waktu itu mereka nggak berani pertama, nggak berani untuk doa aja, mereka mungkin masih tunjuk-tunjuk, ayo kamu. Tapi setelah mereka menerima Roh Kudus, nah pada hari Pentakosta tadi itu mereka mulai mau atau bisa dan berani menyampaikan firman Tuhan. Jadi setelah mereka menerima, ada angin tadi, kemudian ada lidah-lidah api, mereka sudah mulai berani untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk berdoa. Nah ini contohnya ya. Nah ini mereka sudah mulai berdoa, kemudian mereka berdoa. Nah ini namanya lidah-lidah api ya, adik-adik ya, lidah-lidah api ini di sini ya. Loh Kak, kalau ada lidah api memangnya tidak terbakar? Tidak terbakar. Kenapa? Karena lidah-lidah api ini dari Allah sendiri, dari Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk murid-muridnya ya, dengan turunnya ini ya kan, seperti lidah-lidah api ini, mereka akhirnya dikuasai oleh Roh Kudus turun atas mereka, dan mereka mulai berdoa, berbahasa roh ya, dan mereka berani untuk menyampaikan firman Tuhan seperti ini ya. Nah ini contohnya. Nah sekarang adik-adik kira-kira berani enggak untuk nggak usah menyampaikan firman Tuhan, untuk bersaksi, bersaksi kepada teman-temannya. Contohnya seperti ini, ya kan? Adik-adik, habis sakit, kemudian bercerita pada teman-temannya, aku kemarin kan sakit ya. Kemudian aku doa, setelah aku doa itu, aku sembuh. Luar biasa ya Tuhan Yesus itu. Berarti aku disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan aku punya kekuatan Roh Kudus yang bisa berikan kekuatan kepadaku. Aku akhirnya sembuh. Nah itu namanya bersaksi ya, bersaksi tentang kesembuhan, bersaksi tentang Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan. Terus kemudian apalagi bersaksi, aku sekarang udah nggak takut lagi, aku di rumah sudah berani, aku nggak takut sama, kalau aku ada teman-teman yang bilang itu loh ada, di situ ada, ada seperti itu kayak kuntilanak, aku sekarang nggak takut lagi, karena aku tahu kan Roh Kudus sudah bersama aku sekarang, aku nggak takut lagi. Nah itu sudah bersaksi tentang Tuhan Yesus ya, karena adik-adik nggak mungkin toh berfirman atau mau berkhotbah di teman-temannya, tidak. Tapi kalau adik mau bercerita tentang Tuhan Yesus ya, tentang Roh Kudus ini yang menemani adik-adik ya kan, nah itu sudah menyampaikan firman Tuhan. Itu kesaksian yang sangat bagus sekali ya, itu bisa membuat teman-temannya terkagum-kagum gitu ya adik-adik ya. Nah mulai sekarang, karena kan sudah tadi di firman-Nya sudah dipenuhi Roh Kudus ya kan, disebut juga itu ada Pentakosta. Nah adik-adik nggak usah takut lagi, adik-adik boleh untuk bercerita pada teman-temannya, aku sekarang sudah berani, aku sekarang udah nggak takut lagi. Nah itu ya. Nah oke adik-adik, hari ini atau sore ini adik-adik sudah tambah ilmu lagi ya kan, dari yang minggu lalu tentang Roh Kudus, sore ini tentang Pentakosta ya. Nah itu untuk anak-anak atau adik-adik mengingat apa firman sore ini. Sambungan dari minggu lalu, Roh Kudus. Nah apa? Pentakosta. Nah ya, kalau tanya mama, papa, adik-adik ingat. Oke. Dan ayat hafalan pada sore ini diambil dari tadi apa ayatnya yang kakak bilang? Di Kisah Rasul pasal 1
ayat 8. Sekali lagi, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Apa bunyinya? Nah, ingat-ingat tadi bunyi apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Ya, itu ayatnya. Di mana? Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Jangan lupa ya adik-adik ya. Jadi kalau minggu depan kakak-kakak yang tanya, apa ayat hafalannya? Oh, di sini Kak, di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Nah, disebutkan ya ayatnya. Oke ya. Sampai di sini dulu renungan firman Tuhan dari kakak. Ya, sampai berjumpa minggu depan. Oke, bye. Baik adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan tentang apa ayo? Tentang Pentakosta. Pentakosta. Nah, Ayat hafalannya ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, diingat-ingat ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, kita akan mengakhiri ya Kak Monik ya. ya adik-adik jangan lupa ya hafalannya minggu depan dikomentari ya. Ada chat live, adik-adik bisa komentar di situ, berarti adik-adik sudah hafal. Oke. Mari kita akhiri kebaktian ini ya. Mari Kak. Oke, kita berdoa dulu ya. Yuk, tutup mata, lipat tangan semua. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah pimpin ibadah sore ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati adik-adik sekolah minggu yang di rumah dan juga memberkati semua guru-guru sekolah minggu yang sudah terlibat dalam pelayanan sore ini. Kami sudah berdoa. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa minggu depan jam 4 sore. Bye-bye.